Selamat siang warganet. Ini kembali di depan rumah kita, masih tidak jauh. Kebetulan ini pengkolan yang paling ekstrim. Awalnya kan di bawahnya ini ditaruh plastik dulu. Setelah ditaruh plastik, baru kemudian ditimbun pakai batu kerikil yang kecil-kecil itu. Nah, proses pengerjaan supaya nanti sirkuitnya atau badan lintasannya tidak retak, walaupun dengan hantaman benda keras atau roda yang berat juga insya Allah dijamin 100% dia tidak akan retak. Karena begini prosesnya, dia akan kering karena di bawahnya dilapisi, yaitu ditimbun sampai sekian meter. Ini sudah saya sampaikan di segmen pertama dulu, di situ kurang lebih sekitar 2,5 meter dalamnya di sini. Coba bisa diarahkan kamera. Ini dia proses, saudara, bisa diarahkan ke di kerikilnya. Nah, itu cara dia, para pekerjanya, dia terus selalu berada di sini selama 24 jam dia nonstop pengerjaannya, untuk menepis keraguan para warganet tentang progressing sirkuit MotoGP. Insya Allah tepat di saat jadwal pelaksanaan pagelaran atau perhelatan akbar balapan sirkuit nanti di sini, pemerintah melalui pengembangnya ICDC sudah memperkirakan sebelum hari H pelaksanaan MotoGP itu sendiri, nanti segala sarana prasarana, baik sarana penunjang maupun sarana komponen utama bisa difungsikan secara maksimal, supaya saya memang agak sedikit ragu awalnya, tetapi karena saya di depan mata setiap malam, setiap hari dikejutkan oleh suara dentuman alat-alat berat yang beroperasi sampai jam 6 pagi. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Itu saking mungkin ini pihak pengembang atau Dorna, mungkin CEO MotoGP mengultimatum kayaknya seperti itu, kalau saya lihat dari segi progresnya. Tapi karena ya namanya sirkuit yang berstandar atau taraf internasional, ya tidak KW-KW, dia tidak artinya menggunakan material yang sembarangan. Ini juga lulus semua bahan yang dipakai di sini, diuji standar dulu. Kalau memang tidak layak, tidak masuk. Karena kadang-kadang batu yang lokal di sini nggak kepake karena tidak standar. Entah dari mana batu juga saya kurang tahu, tapi ada sebagian yang memang didatangkan dari luar daerah, ya khususnya dari luar provinsi. Karena kualitas itu dikhawatirkan nanti tidak memberikan hasil yang maksimal, sehingga mau tidak mau pihak pengembang untuk mendatangkan batu yang betul-betul kelas super. Jadi tidak sembarangan, beda kelas lah dengan aspal-aspal yang dipakai pada umumnya. Itulah seperti ini dia pelaksanaannya. Kalau aspal yang di luar sana di jalan tol nggak sepanjang ini, ya sedalam ini sampai 2,5 meter, sebelum ditimbun 2,5 meter. Dan sekarang supaya warganet ya kalau butuh informasi, jangan sampai nanti dapat informasi ini, apalagi dijadikan sebagai sumber hoax, sumber hoax lah, itu sumber berita palsu. Jangan sampai nanti Anda bisa tanyakan saya yang warga Kute asli, yang tidak jauh rumah saya dari pusat sirkuit, pintu sirkuit yang hanya berjarak 200 meter saja ya. Jadi Anda bisa tanya saya di akun YouTube saya, di situ video-video sebelumnya, di deskripsi sebelumnya saya pernah sampaikan nomor telepon saya di 081907216654 atau di WA 082340021396. Saya jamin saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, sekaligus data yang fakta, yang valid ya, yang saya bisa pertanggungjawabkan ya. Nanti saya akan tunjukkan juga di sana, Mas, ini di depan rumah. Nanti saya akan keliling melihat situasi di sana. Oke, dari Kute Politika menyampaikan buat para warga.
namun berikut saya sampaikan kepada para warganet, terutama yang menggemari akun YouTube ya, khusus untuk penggemar sirkuit MotoGP, baik yang berada di dalam daerah di NTB sendiri khususnya, dan pada umumnya di Sabang sampai Merauke untuk Indonesia ya. Nah kebetulan di sini saya berdiri di depan masjid yang sudah di sana kemarin di depan rumah. Masjid ini masih berada di pinggiran sirkuit MotoGP. Nah sekarang sudah dipindahkan ke sana, sudah dilakukan peletakan batu pertama di situ oleh pihak pengembang, dalam hal ini ITDC bersama Kementerian Agama, dalam hal ini Depak yang terdekat lah gitu, ikut hadir kemarin dalam proses pemindahan atau relokasi masjid yang berada di masih dalam lingkar sirkuit ini dipindahkan ke utara sana di depan rumah ya, sebagai bukti bahwa komitmen pemerintah khususnya dalam hal ini polesan tangan seorang presiden yang berasal dari rakyat jelata. Beliau adalah Insinyur Haji Joko Widodo, luar biasa. Dulu saya tidak pernah menyangka kalau kampung saya akan dijadikan seperti ini. Ya, saya berterima kasih dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Tuhan menganugerahi Indonesia dengan seorang presiden yang betul-betul merakyat, yang dalam hal ini ITDC atau PT Raja Wali yang selama 32 tahun mangkrak tidak bisa diprogreskan oleh presiden-presiden sebelumnya. Maka di tangan Pak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ya sekarang Kute sudah ya luar biasa, bisa dikatakan mungkin desa yang paling internasional di Indonesia. Nah itu buktinya, karena satu-satunya sirkuit bertaraf internasional di Indonesia cuma adanya di Kutu gitu. Ya, jadi apapun argumennya, mungkin hanya orang-orang yang ya secara rival politiknya boleh benci, tetapi Anda boleh membenci dengan mengkritik pemerintah dengan narasi-narasi yang jernih, narasi-narasi yang edukatif, narasi-narasi yang betul-betul mengena. Jangan sampai nanti cacian, makian, hujatan dianggap sebagai sebuah kritik. Nah itu yang salah, sehingga nanti justru dengan cacian dan hinaan seperti itu akan merubah paradigma pemikiran para politisi milenial bahwa mengkritik dengan cara menghujat boleh. Nah itu jangan itu sebuah hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh apalagi kita yang masih merasa primordialis, kita menjunjung tinggi tata aturan dan norma adat istiadat kan begitu. Maka kemudian saya dapat sampaikan kepada para warga net, terutama dalam penggemar YouTube, bahwa betul Presiden Joko Widodo memprogreskan sirkuit MotoGP ini berkolaborasi pemerintah dengan swasta, sehingga alhamdulillah ya bahwa seperti yang Anda bisa lihat ini semua, hanya beberapa tempat memang yang masih belum dianu. Di sini juga ya saya tunjukkan, di sini namanya rumahnya siapa gitu ya, ini namanya Demung, rumahnya Demung. Ini sudah masuk tanah inklap. Ini juga tidak diapa-apakan oleh oleh pemerintah, oleh pengembang, tidak apa-apakan karena pihak pemerintah atau pihak pengembang masih belum melunasi, artinya masih belum ada kesepakatan harga. Itu yang terjadi. Jadi jangan ada asumsi atau retorika mengatakan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM atau segala macam begitu, tidak. Di sini justru pemerintah menghargai masyarakat dengan totalitas. Artinya pemerintah melalui pihak pengembang ITDC sebagai salah satu bukti bahwa rumah di samping saya itu masih belum digusur. Kenapa? Padahal di situ di dalam rumah itu masih tidak ada sertifikatnya. Asli tidak ada sertifikat. Namun data mengatakan bahwa tanah itu masih belum dibebaskan, belum ada surat pelepasan hak, belum diapa-apakan, belum dijual sama pemiliknya. Maka kemudian apa terjadi? Seperti ini. Pemerintah tidak berani menggusur. Karena apa? Not agree of price. Belum ada
kesepakatan harga. Kalau ada kesepakatan harga mungkin besok pagi bisa digusur, tapi si pemilik lahan walaupun hanya beberapa ada saja dia masih bertahan dengan harga entah mungkin 200 juta, 300 juta. Saya kurang pas tahu itu. Yang jelas inilah fakta. Jadi jangan yang menggusur pemerintah itu biadab segala macam. Tidak. Ini buktinya. Tanya saya, saudara atau kawan-kawan penggemar YouTube, ya, jangan sampai nanti berita-berita hoax itu terdengar ke telinga saudara, kemudian menjadi viral bahwa itu tidak benar seperti undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kemarin. Itu juga Anda salah kaprah, tidak baca dulu, beraksi, sehingga ya ada stigma negatif buat para teman-teman mahasiswa terutama dalam hal ini. Belum kita lihat isinya apa, langsung menolak. Tidak baik begitu saudara ya. Oke, dari Kute Under Kute Politika. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, I'm not a child anymore. Life has opened the door to a new exciting life. Coba bayangkan, timbun pakai apa namanya, pakai beton dulu, kasih beton. Kayak ini PC, campuran dulu. Habis ini timbun pakai tanah lagi. Pakai tanah lagi, habis dipakai tanah, diaspal lagi. Kriket dulu. Hah? Kriket dulu. Kriket. Habis ini kriket. Tanah. Habis ini tanah. Lalu pakai kriket lagi. Baru tutup lagi. Tutup. Ya, pindah. Ya. Habis itu apa? Tuh, ini kebetulan warga kita ini, warga satu kampung dengan saya. Ini buktinya bahwa progres sirkuit MotoGP dilakukan 24 jam dan pekerjaannya standar internasional juga. Enggak kawin-kawin. Di bawah ini landasan pertama ini di mana kalau dianggap sedikit ada konstruktur tanahnya agak lembek, taruh begini besi beton. Ditimbun dan ini bahwa pengerjaannya menggunakan tanah internasional. Ya, biar warga net nggak apa namanya, nggak dapat informasi yang tidak berimbang. Kalau di sini mah betul kita kan bertanya langsung, kebetulan ini warga satu dusun sama saya, satu kampung sama saya pekerjaannya. Jadi kita menganggap ini buktinya sebelum mau ditimbun ini kan besi betonnya sudah ada. Kalah daripada sirkuitnya. Lintasannya. Nanti habis ini ditaruh apa? Dicampur dulu pasir, dihaluskan ya begitu. Habis ini ditaruh tanah lagi. Habis tanah dilindas oleh itu alat berat, bulldozer atau apa itu namanya, pelindas atau fibro, kemudian ditaruh tanah lagi baru diaspal. Nah, ini betul luar biasa kan, nggak kawe-kawe, nggak kalian gitu loh, bahwa jangan sampai ya ada
Anda dapat pemberitaan yang tidak benar bahwa kita ini pemerintah bersama ITDC melakukan kolaborasi, bahwa apa yang dituduhkan ke pemerintah itu tidak benar, bahwa progres MotoGP dilakukan dengan sistem 24 jam. Ya. Luar biasa kan? Oke, makasih. Dari Kute Andur, Kute Politika menyampaikan buat para pendengar itu. Terima kasih. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in you. Ini di segmen ini saya sampaikan ini. Itu alat pengaspal yang sudah standby untuk mungkin besok pagi dia pengaspalan. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 ya? 27 ya? Nah, hari ini tanggal 27 Oktober ya. 2020. Nah, itu alat pengaspalnya, dan ini udah mulus sebenarnya. Ini kalau kita mau pakai aspalnya lebih bagus aspal yang di sini. Ini bentuk sebuah lintasan, ini bentuk lintasan. Dan ini masih dua jalur di situ ya, satu jalur ini pengkolannya. Itu tribun penonton ya. Sana tribun penontonnya itu. Nah, tuh. Ya, itu mungkin kelas VIP karena berhadapan langsung sama pantai. Ya. Jadi inilah bentuk aspalnya yang di sini setelah belok itu trek lurus yang sini sampai tuh di rumah tanah tuh ada. Yang ada tuh tanah itu belum ada satu rumah itu masih belum digusur karena masih ada permasalahan juga, artinya belum dapat kompensasi pemilik tanah dari pihak pengembang dalam hal ini kan. Inilah bentuknya trek lurusnya sedikit, ini lurusnya berapa? Sekitar 500 meter lah kurang. Belok ke sini dia. Nah di situ hotel yang akan nanti akan diprioritaskan untuk menampung para pengunjung yang akan menginap di sana dan disuguhkan dengan panorama pantai segar ya, karena kebetulan di tempat saya berdiri ini di samping sebuah putaran atau pengkolan mautnya mungkin ya, nanti di sini para rider Maverick Vinales, Marc Marquez dan Pedrosa akan mengadu ketangkasan untuk menjajal pengkolan ini, karena kebetulan di situ kan trek lurusnya juga habis, pengkolan lurus ke utara. Jadi kebetulan saya berada di selatan pinggir pantai. Jarak dari pantai ya berapa? Hanya 80 meter lah kurang lebih dari pantai. Itulah bentuknya sirkuit ya. Oke, dari sirkuit MotoGP Andur Kute menyampaikan ya. Kebetulan saya berada di Pantai Segar ini. Anak-anak gerobak ini lagi baru habis stripping ya. Cuma naik lesson, ada tamu di bawah. Kita bikin bercanda-canda itu. Habis dari dari pusat sirkuit MotoGP saya ke sini. Kebetulan di tempat ini adalah tempat yang memang every day I come here. Biasa saya datang ke sini karena di sini adalah tempat yang paling, menurut saya, tempat yang paling banyak memori atau kenangan. Baik sama mantan girlfriend saya dulu, sama teman-teman deh. Yang penting ada deh cerita, kalau saya ulas satu persatu mah forget. Disinilah teman-teman saya kebetulan yang dari gerobak ini, yang bukan di Golo sih, sorry ya. Soalnya kan habis lesson surfing juga kebetulan kan. Ya saya kalau di gerobak sih sering ketemu, cuman karena dia kebetulan mungkin no good living and no good barrel maybe gerobak right now ya. Because Segar is better than Group of Sport.
Febri itu Febri. Febri yang si Belang siapa? Siapa? Doni. Doni Damara. Kamu gagah. Kamu ganteng cuman belangnya Belai. kelebihannya. Oke deh ya. Sorry, saya canda, suka canda. Nah kebetulan di pantai ini mah kemarin di tahun 2018 yang lalu dijadikan sebagai ajang kompetisi atau lomba surfing internasional. Nah, digunakan untuk diikuti oleh beberapa peserta dari luar negeri seperti dari Ceko, juga ada yang dari Jerman juga ada pada waktu itu. Saya ingat betul Kepala Dinas Perwisata Lombok Tengah, beliau sangat lelah sekali mempersiapkan acara itu. Nah, tempat ini memang Desember juga di sini kan? Ya, dan para penggemar surfing ada dari Sabang sampai Merauke ya. Bahwa besok di bulan Desember ya, kalau tidak salah ya. Desember. Ya kalau tanggalnya kurang jelas. Yang penting di bulan Desember tahun ini ya, tahun 2020 ini di tempat ini juga akan dilangsungkan lomba surfing internasional yang akan diikuti oleh mungkin 100 negara lebih. Ya dalam hal ini ya untuk mempromosi wisata sekaligus untuk memperkenalkan sirkuit MotoGP yang sebentar lagi, ingat di bulan Oktober ya, don't forget, bulan Oktober akan dilangsungkan balapannya. Ini loh, ini teman-teman yang dari Gerobok, para guide, para surfer juga ya. Ini juga ya, kurus benar ini, kurang nutrisi. Bukan. Kurus dari Gerobok ini. Ah, ini kurang vitamin ini. Kurang gizi juga, ini gizi buruk ini. Kurang vitamin A. Vitamin A. Yang bisa bahasa Jepang siapa? Nggak bisa. Oh, kalau saya cuma arigato gozaimasu. Itu bisa si Belang. Si Belang. Belang bisa. Ah, Peter bisa Jepang. Orang Jepang. Orang Jepang pacarnya tuh Belang. Oh, Nggak bisa. Coba percakapan. Joko ikut. Ayo kita percakapan kita Jepang. Doko ni ikita ya. Apa artinya itu? Doko ikono ya. Doko ikono. Chibi ikitai. Anda Chibi ikitai. Pernah Jawa nanti. Oke lah, inilah semarak kita yang berada di orang-orang pinggir pantai, beach boy ya. Inilah kehidupannya. Bukan beach boy ya. Seperti ini ya. Ini kebetulan yang kurus-kurus ini masih kurang gizi nih. Kok corona tomo ya? Kok corona tomo. Ajinomoto. Ajinomoto sekali. Mushimata. Itu pintar. Teman-teman ya. Kebetulan saya tidak terlalu fasih. Ya mohon maaf tidak bisa, tapi kalau sedikit-sedikit sih paham. Cuman karena nyebutnya karena saya nggak pelajari, karena fisik saya bukan begitu. Kalau English is okay, no problem. Anytime. Some people ask me, I can to answer. Bahasa Rusia ini. Oh, Rusia. Australia. Michael Gorbachev. Kalau berpaco. Oke deh bang, terima kasih ya. Akhir ini sayonara ya. Sayonara kalau Jepang. Arigato. Arigato. Sekarang. Arigato gozaimasu. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at